Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 30 September 2021 sampai dengan besok ya, tanggal 1 Oktober 2021. Biasanya analisa saham harian saya berikan waktu sesi 1 break ya. Kali ini saya berikan waktu pasar sudah close ya, malam hari ya. Saat ini jam 7:10 malam hari, waktu Indonesia bagian Barat ya. Seperti biasanya saya akan membahas 8 saham untuk bagian pertama, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham berikutnya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan mengenai event yang akan datang ya. Event ini diselenggarakan oleh Kontan ya, media Kontan. Jadi kalau kita ke websitenya IFIF ya, IFIF ya. Jadi di sini ifif.kontan.co.id. Nah, di sana ada semacam pop up di sini ya, start virtual. Jadi kita coba start virtual. Di IFIF itu apa? Indonesia Financial Expo dan Forum ya, seperti itu ya. Jadi ini karena masa pandemi, jadi dia virtual online ya, booth-nya ya. Jadi biasanya pamerannya nggak online seperti ini ya, pamerannya onsite ya. Nah, kalau kita lihat pameran ke dalam ya, pamerannya seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi kita masuk ke dalam. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kalau kita tengok sebelah kanan ya, nah di sini ada daftar untuk kelas ya yang diselenggarakan oleh Kontan ya dalam rangka ulang tahunnya, yaitu IFIF Indonesia Financial Expo ya dan Forum ya. Jadi di sana akan terdapat beberapa kelas ya seperti itu ya. Nah, untuk yang saham profit itu akan dibawakan oleh saya sendiri ya. Ini foto saya yang di tengah-tengah ini ya, saham profit ya. Jadi kebanyakan mereka adalah tokoh-tokoh yang terkenal ya, di bidang investasi maupun trading, maupun di bidang komoditas ya, seperti itu ya. Jadi mereka adalah kurang lebih pakar-pakar yang cukup diakui ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa pilih jadwalnya dan daftar kelasnya. Caranya kita lihat di sini ya. Anda kalau daftar ya, ketika Anda tadi daftar ya, kalau kita lihat klik ke daerahnya ya, sebentar, nanti klik info. Ini nanti ada akan hadiah ya, hadiahnya lumayan banyak. Jadi nanti sistemnya Anda mengumpulkan poin ya. Poin kunjungan dapat Anda temukan di setiap poster yang terdapat di dalam booth ya. Jadi Anda bisa klaim mengunjungi poster-posternya ya, klaim sebanyak-banyaknya, nanti berkesempatan mendapatkan door prize ya. Hadiahnya lumayan besar ya, seperti itu ya. Tapi untuk itu Anda harus login ya. Seperti ini contoh ya, kita kayak seperti jalan ke pameran. Kemudian ini booth-boothnya ya. Ini sebelah kanan kita tengok. Nah, ini dari Kontan ya. Produk-produknya Kontan Insight. Seperti itu ya. Kemudian ada e-paper. Nah, kemudian kalau kita maju lagi, Anda bisa kunjungin booth-nya berikutnya ya. Untuk mendapatkan poinnya, Anda tinggal klik aja ya. Oh ya, nanti juga ada trading competition ya. Nggak pakai uang sungguhan, tapi dia virtual, tapi ada hadiahnya ya, seperti itu ya. Kalau yang berminat silakan. Nah, ini contohnya ya, untuk Astra kalau diklik, nah nanti Anda bisa mengumpulkan poin ya, seperti itu ya. Ini videonya bukan di sini ya. Klik info. Nah, ini klaim 5 poin. Nah, semakin banyak poin yang Anda kumpulkan, itu adalah kupon undiannya ya. Jadi Anda berkesempatan untuk menang ya, memenangkan undiannya. Door prize-nya lumayan. Jadi Anda kalau jalan, kalau untuk saham profit ini klik di danahnya ya. Nah, itu ada listnya. Kemudian untuk saham profit di C4 ya. Ini C4. Jadi kalau ini booth-nya saham profit ya. Jadi ini YouTube channelnya, youtube.com saham profit. Kemudian di sini apa saja isinya ya. Ini adalah video-video mengenai saham profit dan workshop-workshop yang sudah saya selenggarakan sebelumnya ya. Jadi kalau Anda klik nonton videonya di sini ya. Nah, ini sekilas mengenai saham profit ya. Jadi di sini saya ada Telegram group saham profit ya. Saya post dulu ya. Anda jangan salah ya. Ini Telegram group saya t.me/saham profit ya. Banyak sekali yang memalsukan nama grup saya. Jadi bikin yang mirip-mirip dengan nama saya, grup saya ya, saham profit ya. Ada yang ditambahin T 2 kali. Kemudian ada yang ditambahi S, ada yang ditambahi TTTSSS gitu ya. Nah, seperti itu. Ada yang spellannya diplesetkan istilahnya ya. Saham profit dia pakai V bukan pakai F.
Nah, itu bukan resmi punya saya. Kebanyakan mereka untuk menipu-nipu aja. Memang sengaja membuat nama yang sama dengan grup saya ya, karena grup saya sudah lumayan terkenal dan nama saya kan sudah lumayan terkenal ya, seperti itu ya. Uh, jadi dia sengaja seperti itu untuk tujuannya untuk menipu-nipu ya. Jadi saya nggak pernah titip dana, itu nggak pernah ya. Saya nggak pernah menawarkan titip dana. Yang menawarkan titip dana itu kebanyakan yang nipu-nipu juga. Jadi kalau di halaman utama itu kalau di youtube.com/Sam Profit, di sana saya ada videonya untuk warning ya, peringatan waspada investasi bodong ya, jangan sampai Anda tertipu. Jadi ini grup saya di Telegram ya, karena banyak anggotanya. Kalau untuk YouTube ya, seperti biasanya ada analisa saham harian, ada analisa saham mingguan ya, seperti itu ya. Kemudian kadang-kadang ada event ya, untuk aksi korporasi saya juga ikut. Ini adalah workshop ya di Jakarta, Surabaya. Jadi sebelum pandemi saya mengadakan workshop saham ya. Biasanya pesertanya lumayan banyak ya. Karena saya kalau membagikan ilmu itu langsung bagikan 100% ya, nggak setengah-setengah ya. Saya tipe orang seperti itu. Makanya peserta workshop saya itu selalu banyak ya, seperti itu ya. Kalau onsite ya. Online juga banyak juga ya, lumayan gitu ya. Ini juga kegiatan market outlook di bursa saham ya. Ini untuk gathering. Jadi setiap 1 bulan sekali juga ada gathering ya, untuk online ya, Zoom ya, lewat Zoom ya. Nanti kalau pandemi lewat, gatheringnya onsite ya, sambil makan-makan, sambil ngobrol-ngobrol, ketemu langsung dengan Pak Sunar ya. Kemudian ini di sini Zoom meeting yang sebelumnya masa pandemi ya. Ini beberapa kayak event ya, seperti Instagram Live dengan konten. Ini contoh-contoh komen dari yang ngikutin Sam Profit ya. Kebanyakan sih komennya positif ya. Ada ya 1-2 komen yang negatif lah, tapi ya biasanya kecil lah persentasenya ya. Ya saya anggap aja mereka haters ya. Mereka bukan kasih kritik, bukan, memang kecenderungan untuk menghina ya. Ada 1 atau 2 lah paling banyak komen ya, tapi kebanyakan rata-rata positif ya. Untuk kelasnya itu di alamat evip.content.co.id, kemudian open class _register ya. Di sana kelas saya ada 2 ya. Yang akan datang ini tanggal 2 Oktober 2021, jamnya jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lupa register. Kemudian kalau Anda sudah register, ada 2 kelas ya. Tanggal 2 Oktober, kemudian berikutnya lagi 2 minggu berikutnya tanggal 16 ya. Itu bottom fishing strategi hari Sabtu juga, tapi sore ya. Jam 2 sampai dengan jam 3.45 sore. Saya sendiri yang membawakan ya. Jadi jangan lupa register. Ya, seperti itu ya. Terus senang aja kalau saya kasih edukasi, saya kasihnya nggak setengah-setengah ya, enggak ya. Ada mungkin beberapa ya, saya nggak menghina orang lain, enggak ya. Saya nggak menjelekkan orang lain, tapi saya lihat sekilas ya. Nah, setelah saya lihat ya, kelihatannya hanya permukaannya doang. Ya, kalau untuk lebih detailnya ya silakan ikut workshopnya atau gimana, atau kelas berbayarnya. Tapi saya memang murni nggak jualan apapun juga ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa mengikuti. Kebanyakan yang saya kasih itu 100% daging semua ya. Jadi bukan semacam preview workshop atau preview kelas berbayar, bukan ya. Jadi silakan menyempatkan waktu untuk join ya. Terus terang aja yang terakhir minggu lalu ya, ketika saya tanya dari panitia, yang join sudah lumayan banyak ya, sekitar 600-an yang daftar ya. Yang mudah-mudahan aja yang ikutin juga lebih dari 1000 ya. Sampai dengan hari ini saya nggak tahu berapa ya. Kurang lebih eventnya seperti itu ya. Jadi ada 2 kelas tanggal 2 Oktober 2021 jam 10 sampai jam 12. Namanya Sunar Susanto ya. Ini Anda bisa klik search ya, Ctrl F untuk search ya. Jadi Anda ketik Sunar Susanto. Sini ada 2 ya. Berikutnya di tanggal 16 Oktober mengenai bottom fishing strategi. Jadi bagaimana sih cara yang tepat dan benar kalau kita ingin bottom fishing, membeli saham-saham yang downtrend tetapi istilahnya aman gitu ya, seperti itu ya. Nggak bakalan turun lagi atau istilahnya tangkap pisau jatuh ya, enggak ya. Ada strateginya nanti saya berikan. Jangan lupa join ya, seperti itu ya. Itu kurang lebih eventnya untuk EVIF ya yang akan datang ya Sabtu ini ya. Jangan lupa daftar yang belum daftar. Ini saya langsung balik lagi ke analisa saham harian ya. Jadi event tadi jangan lupa. Seperti biasanya saya akan bahas 8 saham ya di bagian pertama. Yang pertama saya akan bahas adalah BBRI. Jadi BBRI kan sudah selesai proses right issue-nya ya sejak tanggal 22 September ya. Jadi sejak
Setelah selesai memang dia naik, kemudian dia koreksi kan, testing area 3.700. Jadi 3.700 ini sudah saya sebutkan ya, selama dia bertahan di atas 3.700 dia masih bagus untuk sampai tahun depan ya, rally ke 4280 paling tidak ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih ya areanya, selama laporan keuangannya masih bagus. Jadi nanti dilihat aja laporan keuangannya untuk kuartal 3 ini ya. Kan sekarang September kan terakhir ya, jadi dalam 2 minggu sampai 3 minggu di depan ya, laporan keuangannya kalau keluar hasilnya bagus ya kan, nggak ada berita jelek, biasanya bisa rally sampai tahun depan ya, seperti itu ya. Minimal lah bisa 2 digit ya keuntungannya ya, sampai Januari efek. Januari efek biasanya sampai sekitar tanggal minggu ketigaan ya, sekitar tanggal 20-an ya, seperti itu ya, 2022 ya. Jadi jangan lupa yang mulai istilahnya menanam sekarang ya, itu silakan, asalkan ingat ya trailing stopnya atau stop lossnya di 3.700 ya, seperti itu ya. Nah, garis untuk buy on weakness saya sudah sebutkan, kalau dia berhasil naik ke atas 3810 ya, silakan buy atau tambah lagi ya. Nanti naik ke atas 3880 tambah lagi, naik ke atas 3940 tambah lagi, breakout ke atas 4000 kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya 4110, 4110, 4190 dan 4280 ya. Seperti itu ya. Itu untuk BBRI ya. Kalau kita lihat memang akumulasi asing ini besar-besaran ya untuk BBRI ya. Mereka memang antusiasnya ekonomi Indonesia sudah keluar dari masa resesi ya. Jadi kedepannya bagus ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja lancar sampai 4.200-an ya, lebih ya. Profitnya 2 digit ya. Kalau sekarang buy apakah ketinggalan Pak Sunar? Enggak ya. Kalau buy sekarang silakan, banyak bertahap. Bertahap itu seperti ini ya. Jadi misalnya Anda punya 10 juta. Kan garis-garisnya kan sudah lewat 3810 ya. Nah, kalau mau buy sekarang silakan Anda buy. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3880 tambah lagi, naik ke atas 3940 tambah lagi, naik ke atas 4000 tambah lagi dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, ada yang tanya, loh Pak Sunar, kalau tambah terus kapan take profitnya, seperti itu ya. Oh ditambah terus ya. Ya jadi terserah Anda, misalnya dari 10 juta itu Anda mau dibagi 5 atau dibagi 4 ya, seperti itu ya. Kalau dibagi 4 ya, kalau buy sekarang ya 25% ya. Nanti naik ke atas 3880 tambah lagi 25%, naik ke atas 3940 tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya naik ke atas 4000 ya sudah berhasil ya. Mendekati 4110, tapi dia gagal turun ke bawah ya, pasang aja trading stop seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungannya sudah didapat hilang. Itu kalau trading. Tapi kalau untuk jangka menengah, selama dia berada di atas 3.700 menurut saya masih bagus sampai awal tahun depan ya. Kalau mau position trader atau istilahnya invest jangka menengah lah ya, atau jangka pendek ya, tergantung masing-masing ya. Ada yang bilang 6 bulan itu lama, jangka panjang, ada bilang 6 bulan itu jangka menengah ya. Kalau saya bilang sih 6 bulan itu jangka menengah ya. Gitu ya. Yang kurang lebih ya. Sampai awal tahun depan. Kurang lebih juga berikutnya untuk BBCA. BBCA seperti kita ketahui ya, hasil rapat umum pemegang saham dia akan mengadakan stock split ya. Bentar saya lihat dulu untuk stock splitnya. Jadi yang rajin menonton ya untuk BBCA ya. Ini saya sudah sebutkan ya. Jadi dari meetingnya kan dia akan stock split ya. 1:5. Dia sebentar. Bentar, stock split ya. Saya cek dulu kapan dia stock splitnya ya. Sebentar. Tanggalnya sebentar. Rapatnya kan tanggal 23 September 2021 ya. Jadi stock splitnya rencananya bulan Oktober ya, yang akan datang ya, 1:5 ya. Jadi kenaikannya tinggi banget ya. Jadi kalau yang rajin nonton analisa saham mingguan ya, itu saya sudah sebutkan. Kalau dia berhasil naik ke atas 33.100 ya, buy silakan. Memang dia sideways-nya lama, tapi saya sudah sebutkan
selama dia bertahan di atas 31950 ya, dia masih bisa naik ke atas ya, naik tinggi ya. Jadi selamat bagi yang rajin menonton, mencatat, dan pasang automatic order buy ya. Itu sudah saya sering sebutkan. Sebenarnya kenaikan ini memang kelihatan tinggi ya, tapi dia masih bisa naik ya. Target saya sebelumnya sampai 36500 masih ada ya, 36900 masih ada. Jadi masih ada peluang, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada koreksi ya. Karena sebelumnya dia naik tinggi, kemudian dia gagal, dia koreksi ya. Tapi kali ini sentimennya karena dia ada stock split ya. Stock split itu artinya pemecahan nilai saham ya. Jadi ibaratnya misalnya Anda punya uang satu lembar 5.000 ya. Nanti kalau di stock split ya, kalau seperti saham ya, berarti uang 5.000 itu satu lembar Anda tukarkan dengan 5 lembar uang 1000-an ya. Nilainya sama, tapi jumlah lotnya bertambah ya. Seperti itu ya. Jadi karena itu dia naiknya tinggi. Ini sebenarnya sebelum minggu lalu sudah saya bahas, tapi minggu sebelumnya ya. Kemudian minggu sebelumnya sekitar bulan Juli pertengahan juga saya bahas ya. Naik ke atas 31950 buy, naik ke atas 32500 buy, dan seterusnya ya. Jadi ini sudah saya sebutkan, garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas Pak Sunar ya. Banyak kan orang salah paham ya. Pak Sunar, ada yang komentar ya di komentar YouTube ya. Coba dong bahas saham yang besoknya akan naik tinggi gitu loh. Ya, supaya kita bisa profit bersama. Nah, perlu diketahui ya, kalau saya bisa 100% memberikan Anda saham-saham yang besoknya pasti 100% naik tinggi ya, Anda pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya. Seperti itu ya. Saya juga pasti juga orang yang terkaya di dunia ya. Jadi memang nggak bisa langsung ya. Semua itu butuh proses ya. Seperti itu ya. Di pasar saham itu semua butuh proses. Memang kalau laki-laki ya bisa sampai arah, bisa ya seperti itu. Naiknya bisa tinggi seperti BBCA kali ini ya. Betul. Volumenya juga tinggi ya. Tapi ini kan sudah saya bahas di minggu-minggu sebelumnya. Jadi kalau Anda sudah rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, ini sudah profit ya, seperti itu ya. Jadi Anda jangan memilih jalan pintas lah istilahnya gitu ya. Terus terang aja saya agak sindir sedikit ya. Ya Anda jangan malas ya, seperti itu ya. Kebanyakan sih ya, maaf aja ya. Anda mungkin maunya yang instan gitu ya. Apalagi kalau analisa saham mingguan Pak Sunar itu listnya banyak ya, seperti itu ya. Bisa sampai 8 video gitu ya. Tapi untuk yang minggu ini saya hanya menyediakan 3 video ya, karena untuk weekendnya sebelumnya ya, minggu lalu ya, itu saya lagi banyak acara jadi cuma bisa bikin 3 video. Tapi sebelumnya minggu sebelumnya biasanya saya bahasnya sekitar 5-8 video ya, jadi lumayan panjang. Jadi di sini sudah punya pasang aja trading stopnya di 34400. Kemudian kalau kita lihat ya di hourly-nya ya, nah naiknya tinggi seperti ini ya. Nah besoknya apakah koreksi? Ini kan dia gap up ya, jadi dia gap up ya. Nah kalau gap up seperti ini, jangan kaget kalau besoknya langsung dibuka turun ya di bawah 33.600 atau sekitar harga high terakhir ini ya, 33775 seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita memperhatikan chart daily ya, kita harus cek hariannya ya. Nah, kalau ada lompatan seperti ini gap ya aja. Jadi kalau ada gap seperti ini, jadi besoknya dibuka kemungkinan dia turun ya sekitar area 33.775-an ya, atau sampai 33.600. Jadi jangan kaget kok penutupan kemarin kok 35.000 kok tiba-tiba kok dibuka hari Jumat kok segitu ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaget ya. Memang dia sudah berhasil breakout, pasang aja trading stopnya 34400. Kalau misalnya nggak sempat ya mudah-mudahan aja. Tapi intinya di sini ya, selama dia berada di atas 31950 dia masih cukup bagus ya. Apalagi mau ada aktivitas stock split ya, seperti itu ya. Itu untuk BBCA kurang lebih cukup ya. Targetnya masih bisa 36900, masih memungkinkan ya. Itu yang terdekatnya ya. Ini saya lihat dari high-nya di sini ya. Jadi masih bisa. Kalau sudah stock split, kemungkinan dia bisa sampai 40.000 ke atas bisa ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa, memang BBCA ini dia mungkin ada beberapa ya mengatakan Pak Sunar BBCA itu sahamnya mahal banget ya gitu ya. Dia kalau kita lihat PBV-nya aja berapa, price to book value-nya ya, kan mahal banget ya, seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ya, sebenarnya untuk BBCA ini ya, dia kan performance-nya bagus ya. Saya masih ingat sekitar
11 April 2017 ya. Waktu itu saya juga share juga di grup saya ya, silakan chatnya di Telegram grup saya. Pada saat itu ada analis dari Tayesim ya. Dia sekarang jadi direkturnya, CEO-nya Sekuritas Mirai Aset ya. Dulu dia analis ya. Saya suka baca analisnya dari Tayesim ya. Dia orang Korea, dia analisanya bagus ya. Dia mengatakan waktu itu ya, harga BBCA waktu itu memang diperdagangkan setara dengan PBV rata-rata 15 tahun ya. Tapi sebenarnya dia masih murah ya. Dia mengungkapkan alasannya pendapatannya masih berkualitas tinggi, kemudian risiko investasinya rendah ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita hitung sampai 12 April 2021, 3 tahun kemudian, itu harganya 30.325 ya penutupannya ya. Jadi capital gain-nya BBCA dalam 4 tahun itu 73,78%. Sedangkan IHSG sendiri itu saya ukur dalam 4 tahun ya, dia kapitalisasinya gain-nya cuma 5,7% ya untuk IHSG. Ya, BBCA jauh melampaui ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut dengan kata mahal ya, seperti itu ya. Yang penting fokus di garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dia koreksi besok ya, memang dia karena gap up ya. Jadi kalau dibuka sekitar 33.700 sampai 33.800 ya, jangan kaget. Kalau mau buy sih silahkan, masih belum ketinggalan. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 34.400 tambah lagi, naik lagi ke atas 35.250 tambah lagi, dan seterusnya seperti itu ya. Berikutnya 36.500, masih ada kemungkinan sampai 40.000, ada nggak Mas Sunar? Ada ya, seperti itu ya. Karena dia mau stock split ya, seperti itu ya. Tapi jangan terlalu euforia stock split ya. Jadi jangan beli sahamnya karena hanya akan stock split Anda beli ya. Hanya akan ada right issue kemudian Anda beli ya. Memang kadang-kadang memang kalau proses right issue dia bisa diangkat naik tinggi ya, atau stock split juga bisa ya. Tapi jangan karena itu terus Anda beli ya. Jadi kalau kita lihat, saya sudah bahas ya, untuk BBCA memang masih cukup bagus ya potensialnya untuk sampai dengan awal tahun depan. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya untuk Telkom ya. Telkom di sini dia breakout ke atas 3640. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau kita perhatikan ini gap up juga ya. Jadi sebelumnya dia terakhir sebelum proses closing dia hanya 3670, kemudian loncat ke 3690. Tapi ini masih lumayan ya, gap up-nya ya masih nggak sebesar kayak BBCA ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3640, ini saya sudah pernah sebutkan sebelumnya. Jangan ragu-ragu untuk tambah lagi buy up atau average up. Masih bisa naik berikutnya di 3880 dan 4000. Jadi masih bisa naik ke atas 4000, bahkan sekitar targetnya yang di atasnya ini ya, sekitar 4000. Ini targetnya kurang lebih area yang saya kotain ya, target Fibonacci extension 161,8%, sekitar area 4400-an masih memungkinkan ya, di sekitar area ini. Jadi kita jangan terlalu takut ya. Nggak ada istilahnya ketinggian, enggak ya. Tergantung kita mau beli atau enggaknya. Berarti yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 3640 dan 3570 untuk Telkom ya. Jadi kalau sudah di atas 3600 dia makin aman ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trading stop. Kalau yang mau buy on weakness misalnya takut ya, ya tunggu aja di area 3430 sini ya. Ya saya nggak mendoakan turun enggak ya. Jadi kalau dikasih area 3430, kemudian kita belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 3430 buy. Naik ke atas 3500 kita tambah lagi atau buy up ya. Naik ke atas 3570 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau sudah naik ke atas 3640, nah target berikutnya di mana Pak Sunar ya? Kalau mau tambah lagi ya, karena berikutnya kan 3880 ya. Nah kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ini saya kasih garisnya ya untuk memudahkan kalau mau average up ya. Di sini memang ada gap ya, gap down ya. Jadi gap itu kemungkinan nanti akan ditutup ya. Gap nggak selalu akan ditutup, tapi yang seperti ini sepertinya akan ditutup ya. Jadi di tengah-tengahnya saya kasih 3720 ya. Kemudian antara 3720 dan 3880 ya saya kasih areanya 3800 ya. Jadi kalau mau buy high sell higher untuk Telkom ya, jadi salah ketik ya, Anda bisa tambah lagi nanti kalau dia berhasil naik ke atas 3800 ya. Target berikutnya 3880 dan 4000 ya. Ini target price-nya untuk Telkom. Uptrend-nya masih cukup bagus ya, apalagi dia sudah breakout dari swing high sebelumnya di sini ya. Jadi jangan takut ketinggian. Tapi perlu diingat juga belinya bertahap aja ya. Kalau misalnya naik lagi ke atas 3720,
kemudian sudah beli, Pak Sunar bilang boleh tambah lagi atau buy high sell higher, kemudian nyangkut ya. Ya, pasang aja trailing stopnya seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya menyesatkan orang lain, enggak ya. Karena uptrendnya masih bagus. Kalau dibilang ini naik tinggi nggak? Mungkin naik tinggi. Ini sebelumnya di sini ya, tanggal 17 September dia naik tinggi kan. Memang besoknya dia ada koreksi sedikit ya, low-nya sampai turun tengah-tengahnya. Tapi dia masih bisa naik lagi higher high. Kemudian koreksian breakout lagi ke atas. Jadi kita jangan terlalu istilahnya takut ketinggiannya. Pasang aja trailing stop dan stop loss yang sudah saya berikan di garis-garisnya. Kalau terlalu dekat ya pakai berikutnya seperti itu ya. Kalau lebih cukup. Oke, berikutnya untuk ADRO ya. Jadi ini masih sentimen batubara ya, coal ya. Jadi kalau ada dengar berita ya, salah satu provinsi di China ya, dia sampai menghemat listriknya mati-matian ya, sampai jalan rayanya itu nggak ada listriknya di malam hari nggak dinyalakan ya. Karena apa? Dia untuk penduduknya juga siang hari dimatikan ya, dia menghemat listriknya. Kalau dia nggak melakukan penghematan besar-besaran, dia mungkin bebannya pakai bahan bakar batu bara ya, kebanyakan mungkin pembangkit listriknya ya. Jadi dia pakai rasionalitasnya gitu ya, ada rasionya gitu ya, pembatasan seperti itu ya. Mereka berjuang mati-matian untuk survive ya, karena ya kemungkinan untuk pembangkit batu bara dia mahal ya seperti itu ya. Jadi naiknya kan tinggi ya, jauh di atas $200 ya. Tapi kita jangan fokus di harga batu baranya, kita fokus di harga sahamnya ya. Kalau sudah punya, pasang aja trailing stopnya di 1715. Kalau misalnya sudah kena trailing stop ya, gitu ya, ya kita tunggu koreksi aja ya Pak buy on weakness. Kalau mau buy on weakness tunggu di area sekitar 1600 ya. Memang sebelumnya saya gambarkan 1420, tapi kan sudah naik tinggi ya. Kita tunggu di area 1600. Artinya kalau dia turun ya, koreksi di bawah 1600, kemudian dia berhasil naik rebound ke atas 1600 barusan buy ya. Kalau mau tambah lagi ya setiap lipatan 50 ya. Seperti itu ya. Jadi saya gambarkan kalau mau tambah lagi ya untuk 1650 ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi 1715. Jadi garisnya masih tetap sama ya. Kalau yang mau buy high sell higher silakan ya. Naik ke atas 1805 boleh buy ya seperti itu ya. Targetnya di mana Pak Sunar? Ini kan sudah melampaui ke atas ya. Sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement, dia sudah breakout ke atas 1600. Ini saya tinggal tarik Fibonacci extension aja ya, untuk mengetahui target price-nya kurang lebih di mana ya. Nah, kita lihat di sini, ini Fibonacci extension 127,2% di sekitar 1870 ya. Itu adalah resisten terdekatnya ya. Jadi memang sekarang sudah dekat resisten ya. Dekat dengan resisten bukan berarti dia bakalan koreksi, enggak ya. Uptrendnya masih cukup bagus. Tapi perlu waspada ya, jangan lupa pasang trailing stop. Karena kalau dia gagal, dia akan koreksi lagi ya, testing area 1600. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1870, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up target berikutnya sekitar area 2200 ya. Itu kurang lebih di Fibonacci extension 161,8%. Nah, kalau sudah naik ke atas 1870, kalau mau tambah lagi ya mungkin setiap kelipatan Rp50 aja ya. Jadi berikutnya 1920 seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih untuk ADRO ya, targetnya seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau mau buy sekarang yang belum punya bagaimana Pak Sunar? Tergantung Anda ya, maksudnya seperti ini. Kalau Anda tipe orang yang berani resiko seperti buy high sell higher ya, kalau mau buy sekarang terus terang aja dia masih testing resisten 1805. Kalian kalau dia breakout ke atas 1805 buy ya, seperti itu ya. Nah, masalahnya sebentar, kalau buy high sell higher ini sebelumnya juga high-nya higher ya 1795. Setelah saya buy dia koreksi tembus di bawah 1715 ya. Kena stop loss-nya ini ya. Nah, sekarang hari ini naik lagi ya, seperti itu ya. Ya berarti analisanya salah ya, garisnya salah. Enggak ya. Karena terus terang aja saya nggak bisa ngatur pasar di pasar saham ya. Ini hanya acuan aja pemasangan trailing stop atau stop loss. Kalau misalnya terlalu dekat ya pakai yang berikutnya 1650. Tapi yang penting di sini intinya kalau selama dia bertahan di atas 1600, peluangnya untuk sampai breakout ke atas 2000 dengan target 2200 masih besar ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau nggak berani buy on weakness atau beli bertahap nyicil ya. Naik lagi ke atas 1870, tambah lagi, naik lagi ke atas 1920, tambah lagi, dan seterusnya setiap kelipatan Rp50 ya. Saya nggak gambarkan lagi garisnya, targetnya 2200 masih memungkinkan. Sebenarnya untuk batubara sampai awal tahun depan masih cukup bagus ya seperti itu ya.
Tapi kita lihat di sini ya, kalau yang nggak berani ya, lebih baik buy on weakness atau pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya UNTR. Nah, ini saya sudah bahas juga di analisa saham harian ya. 26.000 targetnya sudah tercapai. Target berikutnya adalah 27.000. Kalau naik ke atas 27.000, kalau yang mau buy hasil akhir silakan ya, tambah lagi. Naik ke atas 28.000, tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini sudah saya gambarkan lama ya. Jadi jangan sampai salah paham. Itu yang dibahas kok sudah naik tinggi ya. Kemarin juga ada yang komen seperti itu ya. Ternyata hari ini masih bisa naik kan. Kemarin juga saya sudah bahas ya waktu sebelum sesi 1, sebelum closing ya, waktu sesi 1 break ya. Karena hari ini ada kegiatan pemadaman listrik ya, jadi saya nggak bisa bahas di sesi 1 break, saya bahas setelah penutupan. Ini masih bisa target berikutnya di 27.000 dan 28.000 itu untuk UNTR. Mudah-mudahan aja sukses ya. Yang takut ya, kalau buy weakness saya kasih di 22.350 karena dia naiknya tinggi, mungkin bisa buy weakness di sekitar area ini ya, 23.600. Artinya kalau dia misalnya koreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan tetap naik. Ya kalau dia berhasil rebound ke atas 23.600 barusan buy ya, atau mantul ya. Naik ke atas 24.175 tambah lagi, naik ke atas 24.650 tambah lagi dan seterusnya. Itu tuh UNTR ya. Berikutnya untuk INKP. Jadi INKP kemarin saya sudah bahas ya. Ini volumenya tinggi ya 2 hari ya. Kemarin pun ada yang komen ya, Sunar coba bahas yang akan naik tinggi dong. Saya sudah bahas saja. Itu kan sudah saya bahas. Jadi harusnya kenapa saya bahas di sesi 1 break biasanya? Karena Anda akan ada kesempatan untuk buy ya, seperti itu sebelum marketnya close. Kalau marketnya sudah close seperti ini, ya kan, Anda kan belum masuk, belum in ya, seperti itu ya. Jadi itu tujuannya. Kenapa saya kok langsung post di sesi 1 break ya, kok nggak mau tunggu penutupannya, seperti itu ya. Supaya Anda ada kesempatan buy. Kalau Anda ada kesempatan buy kemarin nonton ya, sebelum marketnya tutup, Anda buy hari ini sudah profit gitu ya. Seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Bukan karena sudah naik tinggi terus dibahas Pak Sunar. Enggak, sebelumnya sudah dibahas ya, seperti itu ya. Karena saya sering mendapat komentar seperti itu ya. Yang sudah naik tinggi kok dibahas. Sebenarnya ya, kalau di saham itu ya, kalau uptrendnya masih bagus ya, dia masih bisa naik lagi. Kecuali kalau ada konfirmasi dia berbalik arah, entah itu berbalik arah menyamping atau sideways atau langsung balik arah ke bawah atau downtrend ya. Seperti itu. Kalau masih uptrendnya masih bagus, ini masih bisa naik lagi. Bisa seperti itu ya. Tapi saya sudah sebutkan untuk INKP. Kalau tarik dari Fibonacci retracement sebelumnya ya, dari swing low di sini dan swing high-nya, itu dia posisi sekarang masih di bawah Fibonacci retracement 61,8%. Jadi secara primary trend dia memang downtrend ya. Loh Pak Sunar ini kan naik. Ya ini secondary trendnya. Jadi trend itu ada primary, ada secondary, ada minor trend ya istilahnya gitu ya. Jadi kita jangan terlalu buru-buru take profit ya. Seperti kita lihat sebelah kiri, ciri khasnya INKP, dia kalau naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya. Seperti saham konstruksi BUMN. Kalau turun juga sama, dia turunnya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ini kan sudah mulai naik. Ya, pasang aja trailing stop ya, seperti itu ya, dan stop loss ya. Ya, pasangnya di mana? Ini kan sudah saya berikan 8425, 8075 ya. Yang belum punya, tunggu saja buy on weakness di area 8075 ya, seperti itu. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8075, kita belinya kalau dia sudah tutup di atasnya 8075 mantul atau rebound ya, kita buy. Buynya bertahap, naik ke atas 8425 tambah lagi, naik ke atas 8700 tambah lagi, naik ke atas 9000 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk INKP. Target berikutnya di antara sekitar 10.000 sampai dengan 10.250. Itu Fibonacci retracement 50%. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 10.250, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Target berikutnya di sekitar 11.500-an kurang lebih ya. Kalau Fibonacci retracement 38,2% di 11.462 ya. 11.500 lah maksudnya ya, kurang lebih ya. Untuk INKP. Baik, berikutnya untuk Indi. Nah, Indi kan sudah saya sebutkan juga ya. Jadi yang sempat nonton ya analisa saham harian saya, harusnya sudah ada kesempatan buy. Ini kan sudah saya sebutkan naik ke atas 1950 tambah lagi. Ternyata kok turun Pak Sunar seperti itu ya. Ya, sebelumnya memang ada yang menyindir ya di grup ya. Dia average up, kalau salah saham duit atau harum ya. Ternyata setelah dia buy average up ya, turun. Tapi besoknya lagi naik, dia diam aja. Ya, secara nggak langsung dia nyinggung saya. Kalau uptrendnya masih bagus ya, itu memang kalau mau buy lagi, kalau dia breakout boleh silakan buy. Tapi kalau seperti ini kan candlenya inverted hammer ya, doji ya.
sebentar, ini doji atau enggak? Iya, opennya 1800, close-nya 1800 doji ya. Ekornya panjang ke atas. Kalau ekornya panjang ke atas pasti turun, belum tentu ya. Jadi sebelumnya di sini kalau dia breakout ke atas ya, kalau mau buy high sell higher silakan ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau buy on weakness saya kasih di area 1590. Tapi berhubung dia sudah higher high, kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 1660 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1660, kita belinya kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 1660. Atau kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Buy sekarang boleh nggak? Buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 1850 dan 1700. Ini ya low-nya di sini ya, 1765 ya. Garis saya sebelumnya 1780 tapi pakai swing low-nya aja ya, stop loss-nya 1765. Yang sudah sama juga maksud saya sudah punya juga pasang trailing stop-nya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1950 ya, boleh tambah lagi, naik ke atas 2000 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk indie ya. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya saya sudah sebutkan ya. Ini bentuknya bentar, belum seperti ya. Belum saya sebutkan ya. Kalau dia berhasil ini kan dia di sini ya, swing di sini ya. 2050 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2050, masih bisa naik nggak Mas Sunar? Bisa ya. Kita gambarkan di sini ya. Ini formasi seperti rounding bottom ya. Jadi seperti kapal besar. Kalau dia breakout ke atas sini ya, 2050 dia masih bisa naik lagi sampai ke area target berikutnya di Fibonacci extension 161,8% ya, sekitar 3100-an ya. Angkanya di 3090. Jadi checkpointnya di 2500 ya, Fibonacci extension 107,2%. Uptrendnya masih cukup bagus, dia testing resistance 2050. Testing resistance bukan berarti dia pasti turun ke bawah, enggak ya. Kalau dia breakout ke atas, dia akan membentuk resistance yang lebih tinggi di atasnya. Jadi kita jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu agresif. Yang penting pasang trailing stop sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik lagi ke atas 2050, silakan tambah lagi ya. Ini saya kasih ya. Berikutnya target price-nya di 2250, berikutnya lagi 2500. Kalau setelah naik ke atas 2050, kalau mau tambah lagi setiap lipatan 50 aja ya. Naik ke atas 2100 tambah lagi, naik ke atas 2150 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk indie. Memang volumenya tinggi ya. Seperti itu ya. Memang kalau dari laporan keuangan indie dia laporan keuangannya sebelumnya ya, nggak tahu yang kuartal 3 ini ya. Dia kurang bagus performance-nya seperti itu ya, dibandingkan dengan Adaro, ITMG, PTBA seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, walaupun dia volumenya bagus, naiknya tinggi masih bagus ya. Nyantai aja seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya BMRI. Jadi yang rajin menonton ya, mencatat ya, dan pasang asumsi order buy, harusnya sih sudah buy ya, seperti itu ya. Saya sudah sebutkan ini area buy on weakness ya, 5.900 ya. Jadi ini yang saya kotakin sebelumnya, ini saya perpanjang aja. Kalau udah berhasil naik ke atas 9.900 buy kan, naik ke atas 9.100 buy. Nah ini kan 6150. Kalau naik ke atas 6150 boleh tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya di 6225 dan 6350. Ya uptrendnya masih cukup bagus ya. Sampai dengan awal tahun depan dia masih cukup bagus ya. Peluangnya bisa sampai high-nya ke 450 bisa ya. Jadi pasang trailing stop dan stop loss selama nggak ada bad news ya. Ya kan? Selama nggak ada kepanikan di pasar saham seperti awal-awal pandemi ya, saya rasa sih masih bisa target sampai 7.000 ke atas ya, seperti itu ya. Sebenarnya ya, kalau dari segi performance ya, BBRI dan BMRI yang terakhir ya, itu lebih bagus BMRI, terus terang aja ya. Kalau secara fundamental, saya sudah pernah jelaskan juga di analisa saham mingguan ya. Jadi ini peluangnya masih bisa bagus ya, seperti itu ya. Saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan sebelumnya ya. Kurang lebih cukup untuk 8 saham yang pertama. Jangan lupa nonton bagian yang kedua ya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe kelas ya. Kelas yang saya adakan dengan konten ya, IVIV ya. Jadi kalau yang nggak tahu apa itu kelasnya, coba putar di bagian ke depan ya, bagian awal-awal yang sudah saya jelaskan. Nanti ini video berikutnya bersambung ke bagian kedua. Linknya ada saya berikan di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya, yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, bantu kasih komen ya. Jadi jangan lupa untuk login ya ketika pakai YouTube-nya. Kemudian tinggalkan komen. Kalau nggak ada saran, nggak ada pertanyaan ya mungkin sekitar say thank you lah apa gitu ya. Yang penting seperti itu untuk menaikkan rating videonya. Kalau rating videonya naik, banyak yang menonton ya, ya banyak yang beli, harganya makin naik ya, profit bersama seperti itu ya. Ya sama-sama menguntungkan lah ya. Dan juga bantu like ya.
Seperti biasanya jangan lupa subscribe, maaf, seperti biasanya ya. Doa saya ya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak, amin.